Gimana ceritanya? Udah menuhin semua syarat nih, tapi tetap gagal terus di Serdos. Yang bikin bingung lagi nih, masalahnya bukan di kinerjanya. Jangan ngejudge dulu gitu ya. Tapi ternyata masalahnya ada di dokumen yang nggak kebaca sama sistem. Kenapa deh sama sistemnya? Dari dulu sistem terus kayaknya. Sabar. Jadi ini itu kesalahan yang paling sering dan yang paling nggak disadarin sama rekan dosen. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat-ingat lagi nih soal ini. Apa yang kurang dan apa yang hilang. Nah, menarik nih kita bahas. Dokumen portofolio di Serdos 2026 yang tidak boleh keliru. Kalau kita bedah struktur Serdos tahun 2026 ini, ada satu pola yang ternyata cukup jelas. Apaan tuh? Sistem gak lagi ngasih ruang toleransi terhadap kesalahan administratif. Artinya, sebelum masuk ke ranah substansi penilaian, ada tahap penyaringan diam-diam lewat validitas dokumen. Udah mulai ingat rekan dosen? Jadi, biar makin paham atau ingat lagi ya rekan dosen, tahap ini terbagi jadi dua fase. Tahap 1 itu ada di administratif dan kualifikasi. Tahap 2 ada di penilaian substansi dan persepsi. Dan menariknya lagi, banyak kegagalan justru terjadi di fase pertama, dan bukan yang kedua malahan. Bukan gara-gara dosennya yang nggak layak ya, dosen yang dikit-dikit nyebelin gitu, tapi karena datanya nggak sinkron aja. Di tahap 1 itu, ada 3 dokumen dasar yang terlihat sederhana, tapi sebenarnya paling menentukan nih rekan dosen. Mulai dari daftar riwayat hidup, DRH yang ditarik dari sistem, ijazah kualifikasi akademik terakhir, dan SK jabatan fungsional minimal di asisten ahli. Nah, masalahnya itu bukan di keberadaan dokumen ini, tapi pada konsistensi datanya di PD Dikti dan Sister. Kesalahan kecil kayak TMT jabatan nggak sinkron, jenjang pendidikan yang belum keupdate, atau status kepegawaian yang nggak kebaca sebagai dosen tetap. Semuanya itu bisa ngebuat sistem langsung mengategorikan peserta sebagai nggak memenuhi syarat, bahkan tanpa notifikasi yang jelas. Masuk ke dokumen berikutnya, kita mulai ngelihat pergeseran dari administratif ke performa. Mulai dari laporan BKD, LKD selama 4 semester yang jadi indikator konsistensi kinerja, bukan cuma formalitas belaka. Sistem di sini ngebaca ini sebagai jejak profesionalisme, bukan cuman angka SKS. Kalau ada satu semester yang kosong, nggak linier, atau berasal dari institusi yang berbeda tanpa kejelasan, itu bisa jadi titik lemah yang serius. Ditambah lagi dengan sertifikat pekerti dan AA, yang nggak cuman jadi syarat administratif, tapi juga jadi simbol kalau rekan dosen itu punya kompetensi pedagogik yang diakui secara formal. Dan disinilah kita masuk ke tahap kedua, yaitu fase yang jauh lebih subjektif, tapi menentukan. Jadi, di dalamnya terdapat 2 komponen kunci, yaitu penilaian persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa, sampai diri sendiri. Dan kedua, PDD UKT-PT, pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma. Jadi, sistem penilaian kelihatannya sederhana ya rekan dosen, tapi sebenarnya ngegambarin reputasi akademik yang gak tertulis. Ini bukan cuma angka, tapi jadi refleksi juga tentang gimana sih seorang dosen dipandang dalam ekosistemnya. Sementara itu, PDD UKT-PT jadi jantung dari keseluruhan proses. Disinilah dosen gak cuma dinilai, tapi harus membuktikan ke dirinya secara naratif dan evidensial. Ngomong-ngomong soal karir dosen, ternyata yang bikin capek itu bukan ngajarnya, ya nggak rekan dosen, tapi administrasi dan kewajiban karirnya ya. Kita harus paham RPS, ngurus PKD, ngerti sistem sister, nyusun roadmap penelitian, sampai mikirin target publikasi ke jurnal Scopus atau Sinta. Dan jujur, banyak dari kita belajar itu semua sendiri, trial dan error. Nah, kalau rekan dosen ngerasa di posisi itu, coba deh cek e-course karir dosen dari duniadosen.com. Di sana ada kumpulan e-course khusus pengembangan karir dosen, mulai dari cara menyusun RPS yang rapi, memahami akun sister biar nggak bingung saat pelaporan, bikin roadmap penelitian jangka panjang, sampai strategi supaya risetmu bisa tembus publikasi bereputasi. Belajarnya fleksibel, bisa diakses kapan aja, dan materinya memang dibuat khusus untuk realita dosen di Indonesia dan ada sertifikat 10 JP sebagai bukti pelatihannya. Semua solusi memahami karir dosen ada di e-course karir dosen. Akses linknya di sini, atau cek di deskripsi video ini ya. Siapa tahu ini bisa bantu kamu naik level lebih cepat sebagai dosen. Strategi menyusun PDD UKT-PT dan portofolio agar lulus. Oke rekan dosen, jujur nih sebelumnya, masalah terbesar dalam portofolio itu bukan dikurangnya konten, tapi pada cara menyajikan bukti. Banyak yang sedikit selek atau gagal paham di bagian ini. Jadi kita kasih gambarannya biar lebih gampang dipahamin. Ambil contohnya deh rekan dosen. Pada unsur pengajaran ya, banyak dari rekan dosen itu udah ngajar dengan baik, tapi tetap aja gagal di satu hal, yaitu menerjemahkan praktik mengajarnya ke dalam format yang bisa dinilai sama asesor. Jadi video PDD UKT-PT itu
bukan cuma formalitas, justru ini jadi alat buat ngeverifikasi kompetensi pedagogik rekan dosen. Masalah paling klasik, tapi sering dilakuin sama rekan dosen nih, dan parahnya lagi, ini tergolong fatal, yaitu link video nggak bisa diakses. Kelihatan sepele ya rekan dosen, kayak tinggal publish buat publikasi doang nih, tapi malah ke private. Ini jadi contoh nyata gimana kegagalan teknis bisa langsung berujung pada kegagalan substansi. Masuk ke unsur penelitian dan pengabdian, tantangannya berbeda nih rekan dosen. Di sini, rekan dosen diminta buat nulis narasi deskriptif dalam batas yang sangat ketat, yaitu di 250 sampai 300 kata. Ini bukan cuma ringkasan ya, tapi untuk media latihan berpikir strategis tentang gimana ngerangkum roadmap riset, kontribusi ilmiah, dan dampak nyata dalam ruang yang terbatas. Beberapa prinsip penting yang sering diabaikan sama rekan dosen di bagian ini aja, ngehindari narasi genetik yang bisa dimiliki siapa aja. Fokus di keunikan kontribusi dan tunjukkan kesinambungan, bukan potongan kegiatan acak. Dan yang paling penting itu, jangan pernah mengarah biar kelihatan bagus. Karena dalam konteks Serdos tahun ini, indikasi ketidakjujuran bukan cuman buat nurunin nilai, tapi bisa langsung ngegugurin kelulusan. Sementara yang terakhir, kita harus bicara soal strategi paling krusial, yaitu memahami bobot penilaian. Ada apa aja sih itu? Bisa rekan dosen simak ya. Pertama, ada PDD UKT-PT di 55%, jabatan fungsional di 35%, persepsi di sisanya yaitu di 10%. Artinya apa? Jadi, fokus utama rekan dosen itu bukan lagi di kuantitas dokumennya, tapi mengarah ke kualitas narasi dan evidensi di bagian PDD UKT-PT-nya. Sementara, ada hal yang perlu rekan dosen ingat betul-betul soal ini, yaitu tentang titik kritis yang sering menjatuhkan dosen. Kalau kita tarik benang merahnya dari beberapa poin sebelumnya, maka kegagalan dalam Serdos itu jarang disebabkan sama satu kesalahan besar. Setuju? Justru yang paling sering adalah akumulasi kesalahan kecil yang diabaikan. Ada beberapa titik kritis yang perlu rekan dosen waspadai nih, simak dengan teliti ya. Data PD Dikti tidak sinkron dengan sister. BKD tidak konsisten atau tidak lengkap 4 semester. Video tidak memenuhi standar atau tidak bisa diakses. Narasi terlalu umum atau tidak menunjukkan keunikan. Dokumen ada tapi tidak berbicara pada asesor. Ini penting banget dipahamin. Sistem Serdos nggak menilai potensi, tapi menilai bukti. Dan bukti nggak tersusun dengan baik, otomatis bakal dianggap nggak pernah ada. Serdos memang jadi proses audit yang bukan cuman kinerja aja, tapi ada terhadap ketertiban, konsistensi, dan integritas akademik seorang dosen. Nah, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya ya. Like dan komen di bawah ini tentang apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan juga akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.